Gejala stroke dapat berat jika meliputi area otak yang luas akibat besarnya pembuluh darah yang tersumbat pada stroke iskemik atau besarnya hematoma seperti atau stroke hemoragik. Hal ini menyebabkan pasien bisa mengalami penurunan kesadaran hingga koma. Pada perdarahan subarachnoid, pasien didahului dengan sakit kepala hebat yang belum pernah dialami sebelumnya. Pada awitan akut akibat kejang, gejalanya biasanya khas berupa pergerakan abnormal tubuh baik sebagian atau kedua sisi tubuh sekaligus secara involunter yang tidak dapat dihentikan oleh pasien. Kejang dapat didahului dengan aura, seperti halusinasi, terlihat bingung, mengecap-ngecap, atau sensasi aneh di epigastrium. Kalaupun kejang berlangsung lama hingga hitungan jam, maka pasien biasanya akan mengalami penurunan kesadaran setelah kejang. Harus dibedakan juga dengan malingering pada gangguan psikiatri, yang biasanya serangan selalu terjadi saat ada orang lain yang memperhatikan, tidak pernah saat pasien sedang sendirian, serta terdapat stresor sebelumnya. Pada awitan yang subakut, berjam-jam hingga harian, terjadi pada reaksi inflamasi, meningitis, abses cerebri, sindrom Guillain-Barré yang biasanya didahului oleh demam. Awitan yang lebih kronik mengarah kepada neoplasma. Anamnesis khusus lengkap dapat dilihat pada topik-topik yang terkait selanjutnya. Berdasarkan anamnesis, seorang dokter harus sudah dapat memperkirakan apakah kelainan yang terjadi bersifat lokal atau difus. Hal ini cukup mudah dengan mempertimbangkan prinsip kerja SSP yang bersifat simetris, bahwa kedua sisi otak akan bekerja bersama-sama memberi impuls yang sama kuatnya ke kedua sisi. Sifat simetris ini yang menyebabkan seseorang dapat berdiri tegak di tengah. Pergerakan bola mata yang seiring dan seirama saat melirik ke arah manapun, ekspresi wajah yang sama kuatnya saat pasien berbicara atau tersenyum, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap hal yang tidak simetris harus dicurigai sebagai adanya kelainan di satu sisi. Adanya defisit neurologis vokal, seperti bicara cadel, wajah terlihat mencong, berjalan miring ke satu sisi. Atau penglihatan double, diplopia, menunjukkan lesi di satu sisi, bagian otak. Demikian pula jika seseorang dilaporkan kejang dengan pergerakan pada hanya satu sisi tubuh atau wajah tertarik ke satu sisi akan dianggap sebagai suatu lesi vokal.